Salam budaya, Rahayu, Sobat Budaya, selamat malam, Rahayu. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang denyut yang ada di ubun-ubun ketika kita melakukan meditasi. Ya. Nah, denyutan di ubun-ubun saat meditasi itu sering kita kaitkan dengan pembukaan atau aktivasi cakra mahkota, yaitu Sahasrara ya, yang terletak di bagian atas kepala ya. Dalam tradisi spiritual seperti pada yoga atau meditasi, cakra mahkota dianggap sebagai pusat energi yang terhubung dengan kesadaran yang lebih tinggi, spiritualitas dan hubungan dengan keilahian. Beberapa analisis metafisik ya sering mengkaitkan denyutan ubun-ubun itu adalah aktivasi cakra mahkota. Saat seseorang yang bermeditasi yang mendalam ya, energi dari cakra-cakra yang lain itu bisa saja naik ya, bisa saja menjadi menyatu menuju ke cakra mahkota, dan disitulah tercipta sensasi denyutan itu, tekanan atau getaran di area ubun-ubun. Nah, ini sering dianggap sebagai tanda seseorang mengalami pertumbuhan spiritual, peningkatan spiritual, yaitu adanya pembukaan kesadaran yang lebih tinggi lagi. Cakra mahkota adalah pintu gerbang menuju kebijaksanaan dan pencerahan spiritual ya. Nah, dalam beberapa tradisi, misal seperti pada yoga kundalini ya, atau dalam meditasi sastro jendro ya, disebut dengan muter perabot, muter perabot ya. Nah, denyutan di ubun-ubun bisa disebut menandakan bahwa energi kundalini atau muter perabot tadi yang biasanya tidur di dasar tulang belakang mulai menaik menuju ke cakra mahkota ya. Ketika energi ini naik, ia bisa menciptakan sensasi yang kuat, termasuk denyutan, perasaan panas di bagian kepala ya. Jadi beberapa ajaran spiritual menyebutkan bahwa cakra mahkota adalah titik di mana seseorang terhubung dengan energi kosmis ya, atau keilahian. Denyutan di ubun-ubun dianggap sebagai tanda bahwa seseorang sedang membuka diri untuk menerima energi atau informasi dari suatu sumber yang lebih tinggi ya, jadi ada semacam inspirasi yang masuk. Nah, masuknya sinyal ilahi atau energi kosmis tadi di dalam sastra Jindro Hayuningrat Pangruating Diyu disebut juga sebagai adanya suatu wahyu. Wahyu memiliki kadar yang bermacam-macam ya. Wahyu kepemimpinan, wahyu macam-macam, wahyu penyembuhan, wahyu ini dan sebagainya. Jadi kita tidak terlalu mengangkerkan kata wahyu ya. Gitu. Ketika seseorang bermeditasi, terutama saat membersihkan diri, ingin melakukan penyembuhan secara energetik ya, denyutan di ubun-ubun bisa menandakan bahwa tubuh dan pikiran sedang dalam proses pemurnian. Meditasi yang mendalam memicu aliran energi yang kuat yang dirasakan sebagai denyutan di pusat energi utama, yaitu cakra mahkota ya, ubun-ubun. Nah, sensasi denyutan di ubun-ubun biasanya dianggap sebagai tanda positif
Ya, jadi dalam meditasi itu hal yang positif, bukan suatu siksa atau sakit. Ya, jadi itu menunjukkan adanya proses spiritual yang sedang berlangsung menuju kemajuan. Jika sensasi ini sangat kita rasa dan sadari, maka ada baiknya kita mulai membuka layar. Ya, dengan harapan adanya visualisasi. Dalam angan kita ada semacam gambaran. Nah, bagaimana cara membuka layar? Jadi cara membuka layar itu adalah dengan cara tarik napas dari hidung pelan tapi mendalam, ya, sambil diikuti mata kita seolah-olah bergeser 180 derajat. Mata kiri ke kiri, mata kanan ke kanan. Ya. Tarik napas dalam-dalam sambil mata kita seolah-olah, ya, kita tidak bisa memindahkan 180 derajat. Seolah-olah pindah 180, tarik napas. Dan di sini ada semacam layar, ya. Jadi di jidat kita, ya, itu di angan kita ada semacam layar. Nah, kemudian berdiam, gitu ya, memindahkan, ya. Kemudian berdiam sejenak. Gambaran apa yang muncul? Visuali apa yang kita tangkap? Ya. Nah, disitulah kalau kita sering melakukan hal itu, membuka layar tadi, kita menyadari bahwa kita harus mulai belajar menerjemahkan gambaran itu. Semakin orang sering berlatih, maka akan dapat menangkap apa itu gambaran yang kita terima. Ya. Nah, ini yang disebut nanti jika kita tepat menerjemahkannya, yang disebut kawaskitan. Karena biasanya visualisasi yang muncul di dalam benak kita ini, angan-angan kita ini selalu simbolistik, tidak belak-belakan. Ada kalanya memang belak-belakan, tetapi kebanyakan simbolistik. Misalnya melihat kupu-kupu menjauh, ya, atau tiba-tiba kita melihat semacam cakrawala di jendela, ya. Itu kita terjemahkan. Kita belajar menerjemahkan. Seperti halnya tafsir mimpi. Nah, dengan kepekaan itu nanti kita mudah sekali untuk menjadi orang yang peka dan waskito. Gitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang saya bicarakan ini dan semoga bermanfaat. Jadi meditasi, boleh meditasi, tetapi ada semacam peningkatan, ya. Monggo. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.